Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sarisma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita membahas terkait iman kepada malaikat Allah. Kata malaikat berawal dari bahasa Arab, yakni malakun, artinya utusan atau risalah. Adapun menurut istilah, malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya khusus untuk taat kepada Allah serta mengerjakan semua tugas-tugasnya. Jadi malaikat itu adalah utusan Allah yang berasal dari cahaya, dan memang inilah sifat khas dari malaikat. Adapun iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah yang senantiasa patuh menjalankan tugas-tugas dan tidak pernah durhaka sedikit pun. Adapun sifat para malaikat, seperti halnya yang kita ketahui adalah para malaikat adalah makhluk gaib yang tidak tampak oleh mata kita karena memang kita mempunyai jasad dan ruh, sementara malaikat itu mempunyai ruh saja, yakni bersifat gaib. Malaikat berbeda dengan keadaan manusia, tidak laki-laki maupun perempuan. Malaikat juga tidak pernah makan, minum, beristri, beranak. Mereka suci dari syahwat-syahwat hewani. Para malaikat memiliki sayap. Di antara mereka ada yang memiliki 2, 3, bahkan ribuan sayap mereka. Adapun jumlah malaikat sangatlah banyak hingga tak terhingga, tak terhitung. Karena manusia tidak mengetahui cara pasti. Manusia hanya diberi pengetahuan bahwa yang wajib diketahui hanya 10 saja. Adapun jumlah keseluruhan malaikat, manusia tidak pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara menerima keberadaan malaikat dengan 1. Keyakinan yang pasti bahwa setiap kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat kita dan Allah akan memberikan balasannya. Kedua, banyak-banyak mengingat kematian karena pasti kita akan mengalami kematian. Ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh malaikat, seperti menuntut ilmu, mencari ilmu seperti ini juga didoakan, kemudian mendoakan orang lain, mengunjungi kerabat dan yang lainnya. Dari jumlah malaikat yang tak terhingga itu, kita hanya diberi 10 saja, dan inilah tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril atau biasa disebut Ruhul Kudus, yakni beliau menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul dari Nabi Allah Adam hingga Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, malaikat Mikael, yakni bertugas membagi rezeki dari Allah kepada seluruh makhluknya, termasuk membagi hujan. Yang tiga adalah malaikat Israfil, meniup sangkakala. 4, Izrail, mencabut nyawa. 5, Raqib dan Atid, bertugas mencatat amal perbuatan manusia. 7, malaikat Munkar, menanyakan amal manusia bersama Nakir. Dan yang ke-9 adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, yakni menjaga surga. Ini 10 malaikat yang harus kita ketahui, yang harus kita catat. Adapun jumlah malaikat kita tidak tahu karena memang tidak diberi pengetahuan di dalamnya. Adapun jumlahnya sangatlah banyak, tidak terhingga. Manfaat iman kepada malaikat. Yang pertama, senantiasa melakukan segala sesuatu secara proporsional
amanah, dan profesional. Jadi ini sebagai motivasi yang pertama. Yang kedua, senantiasa belajar kritis dan berani bertanya untuk kebenaran, karena memang kebenaran bisa datang dari mana saja. Ketiga, senantiasa taat beribadah, karena memang amal ibadah kita dicerat oleh Allah dan akan dihisapnya. Kemudian senantiasa fokus dan penuh kesungguhan dalam bertindak, belajar, dan bekerja. Begitu juga dalam ucapan kita, perbuatan kita. Kelima, semangat dalam beribadah dan senantiasa menjadi yang terbaik. Yakni kita punya motivasi yang sangat tinggi. Jadi kita memperbanyak ibadah. Yang keenam, senantiasa bersifat rendah hati, taat, dan tidak sombong. Ini sangat penting sekali sehingga kita dijauhkan dari sifat iblis, sifat setan, yakni sombong. Dari saya cukup, insya Allah pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.